saya Arya dan saya akan membahas tentang sebuah perangkat keras komputer. Sebelum saya melanjutkan, mari kita bahas sedikit tentang apa itu perangkat keras komputer atau istilah lainnya adalah hardware. Perangkat keras komputer adalah istilah untuk menggambarkan atau menyebut seperangkat komponen fisik yang ada pada komputer. Istilah lain dari perangkat keras komputer adalah hardware. Istilah hardware digunakan sebagai pembeda antara perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Software sendiri merupakan program yang dapat dibaca oleh hardware pada komputer. Komputer terdiri dari beberapa komponen hardware, di antaranya motherboard, CPU, RAM, hard drive, SSD, GPU, dan power supply, dan masih banyak lagi. Namun dalam video kali ini saya akan membahas lebih rinci tentang komponen power supply. Power supply. Fungsi power supply adalah untuk memenuhi kebutuhan listrik yang ada pada komponen-komponen di komputer. Power supply ini memanfaatkan fungsi power supply tersebut. Power supply bisa mengubah tegangan naik atau turun, mengubah daya menjadi arus searah, hingga mengatur daya untuk tegangan output yang lebih lancar. Lebih jelasnya, power supply dapat berfungsi untuk mengubah arus tegangan agar tidak melebihi batas maksimal pada perangkat, menjadi daya cadangan saat tidak ada listrik, mengubah arus tegangan tinggi menjadi arus tegangan rendah. Cara kerja power supply cukup sederhana, yaitu ketika kamu menyalakan power pada komputer, power supply akan melakukan pemeriksaan dan tes sebelum menjalankan sistem komputer. Apabila tes berjalan dengan baik, power supply akan mengirim sinyal ke mainboard sebagai pertanda bahwa sistem komputer siap untuk beroperasi. Kemudian, power supply akan membagi daya yang dimiliki sesuai dengan kapasitas yang diperlukan oleh masing-masing komponen. Tidak hanya menyalurkan daya listrik saja, power supply juga menjaga stabilitas arus listrik pada berbagai macam komponen. Secara tidak langsung, peran power supply bisa dianggap sama pentingnya seperti CPU pada komputer yang sering disebut sebagai otak komputer. Supply memiliki sejarah yang sangat panjang karena komponen ini tidak langsung ditemukan pada masa itu saja. Tahun 1800, seorang ilmuwan Italia bernama Alessandro Volta menciptakan baterai listrik pertama yang disebut voltaic pile. Baterai ini terdiri dari beberapa komponen yang dipisahkan oleh kain atau kertas basah. Baterai ini dapat menghasilkan arus listrik searah DC yang konstan. Dilanjut pada 1831, terdapat seorang ilmuwan bernama Michael Faraday yang menemukan prinsip elektromagnetik induksi atau merupakan AC. Faraday menciptakan transformator, yaitu perangkat yang dapat mengubah tegangan dan arus listrik AC. Lalu pada tahun 1982, seorang insinyur Amerika bernama Thomas Alva Edison membangun pembangkit listrik pertama di New York yang menggunakan generator DC untuk menyuplai listrik ke rumah-rumah bisnis. Namun, sistem DC memiliki keterbatasan dalam jarak dan efisiensi transmisi. Pada tahun 1886, seorang insinyur bernama George Westinghouse mendirikan perusahaan Westinghouse Electric yang menggunakan sistem AC yang dikembangkan oleh ilmuwan Nikola Tesla. Sistem AC memiliki keunggulan seperti kemampuannya untuk mentransmisikan listrik dengan jarak jauh dan menyesuaikan tegangan dan arus. Akhirnya, memasuki abad ke-20, perkembangan teknologi elektronik semakin pesat sehingga membutuhkan sumber listrik DC yang lebih stabil dan aman untuk berbagai perangkat seperti radio, televisi, dan komputer. Untuk itu diperlukan power supply yang dapat mengubah arus AC menjadi DC dengan menggunakan komponen-komponen seperti transformator, dioda, kapasitor, resistor, dan regulator. Kemudian pada 1995, Intel akhirnya mengembangkan standar power supply atau ATX untuk motherboard komputer generasi baru. Power supply ATX memiliki fitur-fitur seperti power switch otomatis, konektor utama 20 pin atau 24 pin untuk motherboard, konektor tambahan 4 pin atau 8 pin untuk prosesor, konektor SATA untuk hard disk dan CD-ROM, konektor PCI untuk express untuk kartu grafis, dan kipas pendingin. Pada power supply terdapat 3 jenis
power supply itu pertama adalah AT. Kata AT merupakan singkatan dari Advanced Technology. AT tidak mengacu pada power supply tetapi juga pada motherboard. Diperkenalkan IBM pada Agustus 1984, digunakan pada komputer generasi pertama. AT merupakan standar ukuran dimensi dan susunan layout untuk motherboard IBM AT seperti model IBM PC dan IBM XT sebelumnya. Banyak perusahaan yang pihak ketiga memproduksi motherboard kompatibel dengan IBM AT yang memungkinkan pengguna untuk mengupgrade komputer mereka dengan prosesor yang lebih cepat. Mulai tahun 1997, model AT mulai ditinggalkan. Yang kedua adalah power supply BTX. Power supply BTX ini digunakan untuk membantu menunjang perangkat komputer di rumah atau perkantoran. Apabila dilihat secara detail, power supply ini memiliki dua jenis kabel, yakni kabel yang mengarah ke motherboard dan kabel SATA. Dibandingkan power supply yang lainnya, BTX termasuk jenis power supply yang jauh lebih baik dibandingkan jenis power supply lain. Yang ketiga adalah power supply ATX. Power supply ATX merupakan pengembangan dari power supply AT. Power supply ini digunakan pada komputer Pentium 3 ke atas. Kabel power ke motherboard pada power supply ATX terdiri dari satu set kabel yang memiliki 20 pin. Power supply ATX memiliki power switch yang memungkinkan pengguna untuk mematikan komputer tanpa perlu menekan tombol off secara manual. Hanya dengan mengklik tombol shutdown pada tampilan antar muka komputer atau melalui tombol shutdown pada keyboard. Power supply ATX terbaru juga dilengkapi dengan konektor tambahan seperti power SATA. Power supply ATX memiliki kapasitas daya yang lebih besar dan juga lebih efisien dibandingkan power supply AT. Salah satu power supply yang sudah menggunakan jenis ATX pada komputer adalah Ainarex Salado 600 watt. Power supply ini memiliki keunggulan yang sangat banyak. Power supply ini dapat cocok dipasangkan untuk PC berukuran full tower dan mini tower atau berukuran besar dan sedang. Power supply ini pun cocok dipasangkan ke dalam komputer yang menggunakan prosesor berspesifikasi Intel i3 dan di atasnya. Ini pun cocok dipasangkan untuk generasi terbaru. Power supply ini memiliki spesifikasi diantaranya adalah daya output yang dapat mencapai 600 watt, efisiensinya adalah 80% atau minimalnya adalah 80% dari daya input menjadi daya output. Kabelnya sudah menggunakan flat kabel, artinya kabel dapat digunakan untuk memudahkan pengaturan atau penataan dalam casing komputer. Konektor pada power supply ini terdapat 24 pin, 4 pin motherboard, lalu 4 pin untuk menyambungkan power supply ke prosesor, 2 pin untuk menyambungkan power supply ke kartu grafis, lalu ada SATA konektor untuk menyambungkan power supply ke hard disk dan CD-ROM, lalu ada Molex konektor yaitu untuk menyambungkan power supply ke perangkat lain seperti lampu LED. Kesimpulannya adalah di luar sana banyak sekali jenis-jenis ataupun merek-merek power supply dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Setiap spesifikasi harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada komputer agar tidak terjadi ketidaksesuaian pada komputer. Setiap power supply memiliki keunggulan masing-masing dan diperlukan di kebutuhan yang berbeda-beda. Sekian dari video ini, maaf jika saya kurang dalam menyampaikan informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.